Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Ramdan Fauji dengan nomor NIM 12020800039 dari kelas A semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu menganalisis jurnal internasional yang berjudul Transforming the Organic Chemistry Lab Experience, Design, Implementation, and Evaluation of Reform Experimental Activities, Reactivities. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah dan aspek kebaruan. Untuk latar belakang masalah sendiri, pada praktikum tradisional atau expository lab, seringkali eksperimen itu bersifat silo, artinya tidak ada kontinuitas molekul, atau setiap minggu satu substrat digunakan. Pengalaman laboratorium yang tidak dihargai, membuang senyawa hasil sintesis secara sia-sia, kurangnya kerjasama antar siswa, keterputusan persepsi antara materi kuliah dan materi laboratorium. Untuk aspek kebaruannya sendiri, yaitu di sini ada pembaruan pada penelitian ini ialah terdapat pada metode eksperimen mahasiswa di laboratorium, yaitu menggunakan metode reactivities, di mana pada metode ini mahasiswa diberikan perlakuan lain atau tahapan lain selama kegiatan di laboratorium, yang membedakannya dengan kegiatan expository lab. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama di sini ada bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di laboratorium, kemudian bagaimana efektivitas antara metode reactivities dan expository di laboratorium, dan terakhir bagaimana pemahaman siswa tentang keterkaitan materi kuliah dan kegiatan di laboratorium. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa di lab yang mengarah pada peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman keterkaitan antara materi kuliah dengan materi laboratorium, terutama teknik di laboratorium. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa ketika berada di laboratorium. Kemudian, untuk metode penelitiannya, digunakan metode observasi oleh ahli dengan subjek, yaitu penentuan metode yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan keaktifan mahasiswa selama kegiatan eksperimen organik di laboratorium. Untuk variabelnya sendiri, yang pertama variabel dependen atau terikat. Di sini ada keterlibatan, keterkaitan materi, dan kepercayaan diri mahasiswa di laboratorium. Untuk variabel independen atau variabel bebas, di sini ada metode reactivities dan metode expository. Dan yang ketiga, di sini ada variabel kontrol, yaitu reaksi-reaksi kimia organik. Ada ekstraksi, kromatografi, eliminasi, oksidasi, saponifikasi, NMR atau AR, dan destilasi, dan lain-lain. Untuk instrumen penelitiannya sendiri digunakan Reformed Teaching Observation Protocol atau RTOP. Untuk penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Rochester Institute of Technology sebagai perguruan tinggi utama dan Monroe Community College sebagai perguruan tinggi pendukung. Nah, di sini dapat dilihat ya, terdapat langkah-langkah dari expository dan juga reactivities. Untuk expository sendiri hanya terdiri dari 5 langkah, yaitu hanya ada pralab, kemudian eksperimen, mengumpulkan data, menulis laporan, dan juga menjawab post-lab. Sementara untuk kegiatan reactivities itu cukup kompleks, di mana siswa datang dan memulai praktikum berdasarkan buku panduan atau buku kerja. Kemudian, meninjau konsep dasar pada buku kerja, menjawab pertanyaan bersama rekan timnya, membuat hipotesis berdasarkan percobaan yang akan diusulkan. Kemudian, latihan teknik. Dari latihan teknik ini nanti bisa diulang kembali ke peninjauan konsep dasar untuk diperbaiki. Kemudian ada pelaksanaan percobaan, pengumpulan data, kemudian ada tukar data dengan kelompok lain. Selanjutnya menuliskan laporan,
diskusi dan berpikir kritis, serta menjawab post-lab. Selain itu, di dalam reaktivitas juga akan dipetakan sebuah tabel frekuensi, di mana di sini terdapat zat-zat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, sampai ada 6 zat yang digunakan dalam berbagai kegiatan reactivity ataupun kegiatan di lab. Sehingga zat-zat ini nantinya akan bisa digunakan kembali. Seperti itu. Kemudian ada juga di sini tabel teknik yang digunakan selama kegiatan praktikum ini. Misalnya ketika kita akan melaksanakan teknik saponifikasi, maka di dalam buku catatan siswa harus sudah mengerti atau harus sudah menuliskan kembali kegiatan ekstraksi sebelumnya gitu. Jadi teknik antara satu dan yang lainnya itu akan terus berhubungan. Begitupun dengan bahannya, sehingga nanti ada beberapa bahan yang dihasilkan misalnya dari rekristalisasi itu akan digunakan kembali dalam kegiatan kromatografi. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada data hasil dari penelitian, di mana berdasarkan perhitungan RTOP-nya untuk kegiatan dari R1 sampai R9 ini menggunakan kegiatan reactivities. Dengan prosedur reactivities bisa dilihat bahwa nilai RTOP-nya itu di atas 50. Sementara untuk kegiatan yang expository yang E1 sampai E11 ini rata-rata nilai RTOP-nya itu di bawah 50. Sehingga dapat dilihat bahwa dari nilai RTOP ini kegiatan reactivities ini ternyata lebih efektif daripada kegiatan expository seperti itu. Untuk R1 dan E1 ini merupakan serangkaian praktikum dalam percobaan yang sama, misalnya ini ekstraksi, ini juga ekstraksi seperti itu. Kemudian pada data tabel yang kedua yaitu comparison of instructor RTOP score with various reactivities. Ini tuh menunjukkan tabel dari berbagai kegiatan praktikum yang menggunakan metode reactivities. Seperti itu. Misalnya tabel 1 di sini ada ekstraksi, di sini ada saponifikasi. Untuk nilainya sendiri bisa dilihat semuanya itu rata-rata lebih dari skor 50. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa semua kegiatan praktikum reaksi kimia organik itu ternyata lebih efektif menggunakan reactivities atau metode reactivities. Selanjutnya di sini ada perbandingan dengan institusi lain. Setelah disebutkan bahwa RIT itu sebagai perguruan tinggi utama dan MCC sebagai perguruan tinggi penunjang atau pembanding. Nah, bisa dilihat ternyata ketika kita fokus pada perguruan tinggi di RIT, hasilnya itu di atas 60, mendekati 70. Dan ketika metode reaktivitas ini diujikan juga pada universitas lain, ternyata nilainya juga lebih dari 60. Artinya reaktivitas ini bisa distandarisasikan untuk universitas lain seperti itu. Berdasarkan skor RTOP, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan reactivities mampu meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa di laboratorium, di mana skor Lesson Design and Implementation atau LDI dan Classroom Culture atau CC lebih tinggi. Hal ini dikarenakan nilai RTOP mendukung bahwa metode reactivities secara signifikan berbeda dari metode expository. Selain itu, manfaat penggunaan reactivities juga terlihat pada penghapusan eksperimen silo, pertanyaan yang berusaha menghubungkan materi kuliah dan lab atau pretest, serta adanya nilai tambah pada pengalaman lab melalui penggunaan kumpulan senyawa komunal, teknik yang berulang, persyaratan untuk menggunakan entry buku catatan sebelumnya. Terakhir ada komentar terhadap jurnal, di mana penelitian hanya dilakukan pada 2 universitas saja, padahal peneliti ingin menerapkan metode reaktivitas ini pada skala umum sehingga sampel penelitian kurang banyak. Kemudian cara perhitungan instrumen penelitian RTOP
tidak dibahas secara detail, langsung menampilkan nilai serta kategori LDI, konten, dan juga sisinya saja. Kemudian keberlanjutan setelah mempelajari jurnal ini, mungkin metode reaktivitas ini dapat dilakukan pada materi kimia lain seperti kimia unsur transisi dengan melakukan perbandingan yang sama di mana metode ekspositori digunakan sebagai pembandingnya, ataupun masih dalam materi yang sama yaitu kimia organik, sehingga hasil penelitiannya bisa digunakan sebagai data pendukung baru tentang efektivitas dari metode reaktivitas ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.